Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko. Nanti biasanya jam 6 saya dorong gerobak jualan bubur ayam. Ini gerobak saya. But before we start, can we introduce each other? Dan saya YouTuber tertua di semesta. Jacob. Karena umur saya sekarang 64 tahun ya. Saya mau ngomentari kenapa Prabowo kok sudah mencalonkan diri atau dicalonkan oleh Gerindra untuk maju pada tahun 2029 sebagai presiden. Calon presiden 2029 masih lama, kerja baru 4 bulan. Dan kalau pidato marah-marah belum tentu ada prestasinya, sudah calonkan diri jadi presiden 2029. Terus ini kan aneh ya. Dan yang kedua, bikin koalisi permanen, yaitu partai-partai tetap bergabung dalam koalisi Indonesia Maju sampai 2029 dan terus mendukung dia sebagai calon presiden, dan itu didukung ya oleh Muhaimin Iskandar dari PKB dan seterusnya. Lah kalau PKB itu kan memang selalu menyesuaikan diri ya dengan keadaan. Kemarin dia sebagai partai oposisinya Jokowi, oposisi partai pemerintah pendukung Jokowi, tiba-tiba dia dukung Anies Baswedan ya. Dan waktu Pilpres dukung Anies Baswedan dan siapa itu Anies itu pasangannya siapa sih? Lali aku, yang tanggal 14 Februari 2024 loh. Pasangan calon wakil presidennya Anies itu siapa sih? Yang Muhaimin. Muhaimin jadi calon wakil presiden. Sekarang dia langsung dukung Prabowo waktu Amin Rais lagi. Waktu siapa tuh Anies itu nggak kepilih ya. Termasuk Nasdem Surya Paloh itu juga dukung Anies, padahal dia kan ini pendukung pemerintah Jokowi, tiba-tiba dukung Anies ya, sama Muhaimin. Malah yang nyalonin Surya Paloh. Tapi waktu Anies kalah, dia langsung dukung pemerintahan Prabowo yang terpilih sebagai presiden. Ya itulah ya, sekarang pagi-pagi nih Prabowo jauh-jauh hari 5 tahun dari sekarang sudah ngimpi jadi presiden ya 2029. Dan dia kemudian semacam menyandera partai-partai supaya dukung dia. Ya tentu semua partai sekarang dukung dia, karena kalau enggak itu masalah-masalahnya sudah kebongkar semua, nanti dibongkar sama Prabowo. Tentu dukung semua, termasuk Nasdem, termasuk PKB. Meskipun Nasdem itu nggak ikut pemerintahan, tapi dia dukung sama dengan PDIP kan gitu, nggak ikut masuk kabinet tapi dukung pemerintahan Prabowo. Kalau yang kasihan PKS nggak dapat apa-apa. Waktu DKI dia nggak dukung Anies gitu, malah dukung Ridwan Kamil, ya nggak. Jadi kalah lagi Ridwan Kamil sama Suswono itu ya. Jadi yang partai yang paling malang itu ya PKS itu, ya kan. Istilahnya nggak dapat apa-apa, kalah di Jawa Barat, kalah di DKI. Harusnya dia tuh dukung Anies ya. Ya moga-moga nanti dia dukung Anies dan mencalonkan Anies jadi calon presiden 2029. Dan Anies justru yang ditakuti oleh Prabowo karena nggak ada lawan lagi 2029 kecuali Anies Baswedan. Ya, kalau siapa wakil presiden yang sekarang itu ya nggak mungkin melawan Prabowo. Dan kedua, Prabowo juga nggak mungkin ngambil Fufu Fafa itu jadi wakil presiden tahun 2029. Ya cukup dipuji-puji hidup Jokowi, tapi sekaligus dengan hidup Jokowi di ulang tahun Gerindra kemarin sekaligus memotong kaki Fufu Fafa. Ya, nggak ada apa. Ya hanya sekedar mendapatkan pujian, tapi yang akan jadi maju jadi calon wakil presiden, yang calon
ya wakil presiden 2029 kan tetap Prabowo. Nanti wakilnya tentu orang-orang partai. Di saat nggak ada lagi pengaruh How about you? dari Presiden Jokowi yang waktu itu masih bisa Nice. melakukan You know, I bargaining like your power ya, and I can say sehingga ada 16 atau 17 menteri masuk kabinet Prabowo sekarang, yaitu menteri-menteri dari Jokowi, dan diakui juga oleh you feel like it's your friend. menteri, ya diakui juga oleh Prabowo bahwa guru politiknya atau dia didukung juga oleh, jadi presiden didukung oleh Jokowi ya, Not only this, dan dia belajar politik dari Jokowi. Satu cara Prabowo untuk and then menyanjung-anjung Jokowi, sebenarnya dia sedang berusaha untuk menutup jalan bagi anaknya ya, Jokowi maju so those ya, are dan few things I can memperlemah ya those three things, right? potensinya, peluangnya untuk lawan Prabowo. Dan lawan Prabowo yang terberat tentu saja Anies Baswedan, dan sudah coba dihalang-halangi Anies Baswedan sejak sekarang. Everyone Dan memang akhirnya Anies Baswedan adalah satu-satunya lawan terberat dari Prabowo yang saat 2029 usianya juga sudah 78, dengan kondisi mungkin yang sejak sekarang sudah diprediksi mungkin 5 tahun lagi tidak terlalu sehat, di saat Anies Baswedan mencapai puncak kebugarannya, so whenever baik bugar secara quickly, okay? bugar dan matang secara fisik, dan juga secara intelektual dan secara networking. What are you doing? Tampaknya Okay. Anies Baswedan Is it you, David? ditakuti oleh Prabowo Say it again. sejak sekarang. Oleh karena itu dia jauh-jauh hari sudah mencuri start untuk kampanye menjadi calon presiden 2029. Jadi sebenarnya secara tidak langsung atau secara langsung, pengumuman pembentukan koalisi permanen untuk mendukung Students, Prabowo menjadi calon presiden 2029 sebenarnya sama sekali menguntungkan Anies Baswedan. other Jadi peta atau landscape perpolitikan itu sudah bisa terbaca dengan cara bagaimana Anies itu kalau bisa seperti kasus where Pilgub DKI, Anies tidak muncul di pentas and children pertarungan level gubernur, dan tampaknya Prabowo and dan Kim Plus together. berusaha untuk menghalang-halangi kembali supaya Anies Baswedan tidak muncul, dan tidak bisa muncul karena tidak ada partai yang mendukung ya dalam Pilpres 2029. Support. Apa betul begitu? It is called KJP. Tampaknya agak susah ya diprediksikan dari sekarang secara tepat. That card Untuk menyandera Anies tidak bisa, to karena partai to buy uniform. yang seharusnya bisa disandera, misalnya begitu, Anies sengaja tidak bikin partai sehingga tidak bisa disandera. Money Jadi Prabowo tidak bisa menyandera Anies lewat partai karena Anies tidak punya partai, self, tetapi Anies punya school supplies, including uniform. relawan, punya gagasan, dan punya rekam jejak yang bagus. Bukan saja sebagai gubernur DKI 5 tahun yang sukses dan kilang gemilang, tapi juga If it is under rekam jejak Anies adalah dia then seorang you're supposed to be working under it, challenger right? If you Yeah. are above, atau seorang calon presiden then school 2024 kemarin. connect Dan kita tahu cooperative kalau pertarungan ruang-ruang places that offer dibuka secara fair, tampaknya presiden to be ke-8 seharusnya Anies Baswedan, who are dan tampaknya presiden ke-9 so adalah Anies Baswedan, dan Prabowo tahu itu sehingga harus dipotong kakinya sejak sekarang ketika dia baru bekerja sebagai presiden yang ke-8, baru is needed by 100 hari atau 4 bulan. sometimes, you know guys, Blunder-blunder, kesalahan fatal yang dilakukan oleh Prabowo dengan mengumumkan dirinya menjadi
atau Gerindra mengumumkan mencalonkan dia menjadi calon presiden 2029. Kesalahan itu, blunder itu justru membuat Anies Baswedan menjadi trending topik gara-gara blunder yang dilakukan oleh Gerindra dan Prabowo. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap-siap sholat tahajud dulu ya, sekarang jam 4 subuh.